Oke, jumpa lagi dengan saya, Cornelius Arka Pratama-Tungadi, dengan NIM 67-2019-94. Di sini saya akan melanjutkan tugas 9, yaitu merekap atau membuat resume tentang pembelajaran selama 1 semester ini di Tekjer F. Jadi, dalam 1 semester ini kita mempelajari banyak hal, terutama tentang dimulai dari bagaimana topologi atau satu jaringan itu dapat sambung dengan yang lainnya ya. Di sini ada beberapa jenis. Di sini kita sebut dengan topologi. Topologi jaringan sebuah aturan kerangka atau pola yang tersusun dalam sebuah jaringan. Jadi di sini topologi jaringan itu ada beberapa jenis. Di sini ada point-to-point, bus, star, ring, mesh, dan tree. Jadi intinya di sini setiap jenis ini itu memiliki keunikannya masing-masing, kelebihan dan kekurangannya, termasuk seberapa efisien mengantarkan informasinya, terus untuk biayanya juga pasti bervariasi, terus untuk lebih friendly yang mana untuk melakukan suatu aksi, itu akan mendapatkan perlakuan yang berbeda-beda ya. Oke, jadi jika mengingat jaringan tentu saja tidak luput dengan perangkat yang menghubungkannya ke device lain ya, karena jaringan itu adalah menghubungkan device ke device lain. Jadi di sini perangkat jaringan itu merupakan sebuah perangkat atau piranti yang digunakan untuk membantu atau mendukung proses pertukaran informasi dalam suatu jaringan. Jadi singkatnya untuk membantu suatu device untuk dapat tersambung ke device yang lainnya atau dapat mengirimkan data atau melakukan aksi lainnya yang melakukan penghubungan antara berbagai device dua atau lebih. Jadi di sini ada beberapa contoh perangkat jaringannya. Di sini ada router, lalu ada wireless, dan di sini ada LAN card, ada modem, hub switch. Jadi yang di kiri atas itu kalau nggak salah ada router, terus di kiri bawah itu adalah modem, dan yang di kanan bawah itu kalau nggak salah adalah switch atau hub, saya kurang tahu, switch kayaknya. Oke, di sini kita masuk ke lalu setelah kita mengenal tentang berbagai topologi tadi, kita itu lanjut mengenal tentang perangkat keras yang bersangkutan. Lalu kita sekarang akan beranjak ke software-nya ya. Jadi untuk software-nya sendiri di sini pakai untuk menghubunginya kita menggunakan yang namanya IP address. Dan bagaimana untuk menghubungannya, kita akan menggunakan teknik yang namanya subnet masking. Jadi di sini internet protokol itu merupakan sebuah aturan yang ditetapkan untuk proses routing atau pengawalan sehingga dapat dikirimkan ke tujuan dengan benar. Lalu IP address ini merupakan sebuah alamat yang terdapat pada perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, pada IP address ini nanti akan terjadi pertukaran data. Jadi alamat IP ini itu memiliki dua tipe ya. Jadi ada IPv4 sama IPv6. Jadi IP V itu version 4 sama version 6. Jadi version 4-nya itu dan version 6 ini gap-nya untuk pengembangannya tidak terlalu jauh ya. Jadi di sini kita bisa lihat sekitar 6 sampai 7 ya tahun gap-nya. Jadi untuk yang versi 4 sendiri dia basisnya 32 bit, yang versi 6 dia basisnya 128 bit dengan keunikan dan kelebihannya masing-masing. Di sini ada format penulisannya juga. Lalu dia konfigurasinya kalau yang versi 4 dia pakai DHCP atau bisa juga manual. Kalau yang versi 6 itu dia udah support untuk auto configuration-nya. Oke, kita langsung saja masuk ke subnetting-nya. Jadi ini adalah contoh subnetting untuk versi 4. Jadi kita akan menggunakan contoh untuk 168.54 dengan prefixnya adalah 27. Lalu
di sini ada beberapa penghitungan. Kita akan menggunakan subnet 1111 yang singkat cerita dapat 2555. Oke, jadi di sini sudah seperti yang kita jelaskan saja secara singkat. Singkat cerita, dapatnya subnetnya tadi 255, terus subnet host yang valid tadi itu 30, subnetnya 8, terus blok subnetnya 256 min 24, jadinya 32. Maka kita bisa langsung melakukan persebarannya melakukan DNet ID, range, sama broadcast. Kita mulai dari 168.540, lalu untuk range-nya dari 1, jadi range-nya adalah 30 ya, yang valid. Jadinya dia 1 sampai 54.30. Lalu untuk broadcast-nya dia lanjutannya dari yang terakhir, di kalau 54.30, dilanjutnya ke 54.31. Oke, jadi di sini ada IPv6. Jadi di IPv6 ini kita akan menggunakan X, Y, Z. X itu untuk kolom, Y subnet, Z kelipatan. Jadi di sini prefix 36 ada di kolom 9. Kita akan bisa menggunakan network 2001 DB8, prefix 32. Subnetnya di sini 16, kelipatannya menjadi dari prefix 36 tadi ada di nomor bit keempat, jadinya Z-nya sama dengan 1. Lalu kolom X ini dengan kelipan Z kita akan tambahkan sehingga jumlah subnet Y sama dengan 16. Oke, tadi itu review singkatnya. Untuk review fullnya ada di video sebelumnya. Untuk routing, di sini setelah kita melakukan mengenal tentang subnet, kita masuk ke routing. Jadi routing ini ada teknik di mana kita menggunakan informasi yang tadi untuk menghubungkan suatu device ke device lainnya. Jadi di sini sudah dijelaskan untuk menentukan tujuan, atau dapat juga disebut pengapalan dari paket data yang dikirimkan. Jadi tipe routing ini ada dua, jadi ada static routing dan dynamic. Kalau static ini kita harus manual ya, harus manual dan menentukan alamat dan jalurnya sendiri. Untuk dinamiknya sendiri di sini dia otomatis, jadinya akan dibantu dengan router. Jadinya karena otomatis ini akan menghindari segala jenis kegagalan atau fail dalam melakukan pengapalan, termasuk ini diterapkan pada Routing Information Protocol atau RIP, OSPF, Open Shortest Path First, and Chance Interior Gateway Routing Protocol EIGRP. Oke, langsung aja next. Jadi di sini ada root decision-nya. Root decision ini, jadi dia akan membantu untuk menentukan bagaimana penentuan alamat yang benar dan efisien tentunya. Jadi di sini ada yang paling spesifik dulu, lalu berdasarkan distance, lalu ada round robin. Round robin ini dia random. Jadi rule-nya itu adalah sama-sama spesifik dan memiliki nilai distance yang sama. Jadinya kalau dia sama-sama kedua poin di atas itu sama memiliki poin yang sama, jadinya dia akan disebut sebagai load balance. Jadinya kita bisa random ya. Oke, jadi ini adalah skemanya. Skemanya adalah unicast, broadcast, multicast, anycast, geocast ya. Jadi di sini ya unicast itu pasti satu dengan yang lainnya. Lalu untuk broadcast itu dia terhubung satu ke yang lainnya, ke semuanya ya, one to all atau bisa disebut itu unicast one to one. Untuk multicastnya dia one to many, tapi kalau yang bedanya sama broadcast, di multicast ini hanya beberapa, jadi dia bisa juga many to one. Jadi nggak semuanya, jadi hanya bisa aja beberapa, dan untuk beberapa lainnya pasti akan mendapatkan pesan yang berbeda tentunya.
Oke, jadi di GNA Cache ini dia one to one of many, jadinya bisa aja banyak penerima, tapi hanya akan dikirimkan ke penerima terdekatnya aja yang memiliki pesan yang sama. Untuk geocache, ya sudah jelas dari namanya geo, jadi menggunakan lokasi geografis. Keunggulannya, jadinya dia akan serupa dengan multicache. Jadi ada beberapa orang yang akan atau user yang menerima pesan yang sama atau yang telah di request. Tapi tidak semua orang memesan pesan yang sama kan ya. Bedanya di sini keunggulannya dia lintas geografis. Oke, di sini ada one. Di sini langsung saja di sini secara singkat itu one ini adalah cakupan jaringan ya secara geografis yang luas. Jadinya tentu akan memberikan harga yang mahal dan sulit dirawat juga. Ini aja wide area network ya. Jadi di HCP ini dia pengamatan otomatis untuk mengamatan IP tadi ya. Itu kalau di HCP ini dia akan mengalamatkan suatu alamat lalu menjadi ke alamat DHCP klien, sehingga kita tidak perlu susah-susah melakukan pengamatan secara manual. Di sini DNS, jadi DNS ini dia merupakan sebuah sistem penamaan ya, karena tentu domain itu butuh nama yang unik-unik. Jadinya dia perlu penamaan server yang untuk melakukan identifikasi ya untuk situs tersebut. Jadinya untuk menghubungkan Uniform Resource Locator itu URL dengan Internet Protocol Address, karena IP address ini emang pada dasarnya harus unik. Untuk HTTP server di sini digunakan untuk menerjemahkan URL. Jadinya digunakan untuk menampilkan halaman website. Jadinya HTTP server ini singkatnya dia akan digunakan untuk menampilkan halaman website. Dan pada halaman website ini itu sudah biasanya udah ada beberapa database yang akan langsung muncul ketika kita request. Jadinya digunakan untuk menampung website ya. Jadi nanti kita akan praktek ini di Ubuntu. Lalu di proxy dia seperti security, jadinya seperti mirip VPN gitu. FTP server dia kayak cloud, mungkin kayak kirim antar data antar device. Kalau misalnya kita bisa pakai Google Drive, di sini ada FTP yang digunakan untuk transfer file perangkat dari satu komputer ke komputer lain dengan menguploadnya ke server. Jadinya nanti klien upload ke server, lalu yang butuh bisa download aja gitu. Oke, jadi masuk aja ke percobaan. Di sini setelah mempelajari yang tadi, kita harusnya melakukan percobaan rutin mengenai GNS3. Jadi mengenai GNS3 itu berat, cuman kita hubungkan di sini, kita melakukan simulasi tentang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Kita harus memperkenalkan antara satu router dengan router lainnya supaya setiap visinya dapat saling terhubung ya, karena telah dikenalkan. Oke, jadi kita masuk aja wireless connection. Di sini ada definisinya. Jadi di sini merupakan sebuah bentuk bagaimana informasi elektromagnetik antara 2 poin atau lebih menggunakan konduktor aktif sebagai median dengan tidak menggunakan konduktor elektrik. Jadinya dia tanpa apa-apa ya, langsung aja gitu pengantar. Jalan kerjanya begini. Oke, secara singkat langsung aja masuk ke jenis-jenisnya. Dia dibagi percakapannya ini tentu saja ada beberapa media yang support atau tidak. Jadi untuk WLAN ada Wi-Fi, WPAN itu ada Bluetooth, terus WMAN ada LTE, terus ada di sana ada wireless dan area network IEE. Jadi di sini cakupannya dari yang paling lingkup paling kecil sampai paling luas, tentu saja dengan keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Oke.
Oke, setelah mempelajari yang sebelumnya ini, materi sebelumnya, kita lanjutnya itu adalah membuat device kita sendiri untuk melakukan untuk receiver ya, menangkap sinyal atau menggunakan antena. Antenanya sendiri ini kan adalah antena sederhana yang terbuat dari kaleng. Jadi low budget banget. Paling yang mahal itu adalah delay card-nya ya, untuk coba di PC. Oke, jadi di sini lanjut aja ada VoIP. Jadi VoIP ini ada VoIP, Voice over Internet Protocol. Dapat juga atau sering disebut juga IP teleponi. Jadi merupakan teknik penyampaian informasi, suara atau broadband internet akses dengan cara sinyal analognya akan diubah jadi data digital, lalu dikirimkan dalam bentuk paket-paket data secara real time melalui jaringan. Jadinya kita bisa voice over atau teleponan menggunakan atau lewat jaringan IP, tidak seperti biasanya, pakai pusat biasanya. Oke, untuknya pakai VoIP ini adalah lebih murah untuk kalau misalnya koneksinya yang jarak jauh ya. Suaranya jernih, fitur yang lebih canggih, lalu dapat dipakai kapan dan di mana saja. Terus koneksinya ke seluruh dunia karena dia sudah pakai satelit ya. Untuk kekurangannya sih dia pasti tidak sejernih PSTN kalau telepon yang kayak telepon gitu. Terus terdapat sedikit jeda atau delay saat berkomunikasi, jadinya pasti ini terpengaruh sinyalnya juga ya. Lalu regulasi pemerintah adanya pembatasan penggunaan VoIP untuk dihubungkan dengan telepon dan peralatan relatif mahal. Ya, jadinya ada beberapa pembatasan dan ya tentu saja mahal, cuman perkembangan zaman terus berlangsung, mungkin untuk masalah peralatan relatif mahal ini dapat segera diatasi. Oke, jadi setelah itu kita dapat menggunakan Zyper pada Ubuntu install aja atau di Windows ada. Lalu kita menggunakan Asterix sebagai PBX gratis. Kalau yang belum tahu PBX itu kayak servernya untuk melakukan voice over ya, kalau misalnya HTTP server, dia untuk kita kalau request nanti kita dapat melihat website kalau misalnya. Jadi dia dapat ada database-nya gitu dan tempat singgah kita untuk dapat lihat website. Kalau misalnya di sini di Asterix itu dia akan sebagai media penyalur untuk kita melakukan multimedia voice over tadi. Jadinya nanti akan install dulu di Ubuntu, lalu melakukan beberapa setting termasuk di zip-nya lalu di konfigurasinya kita setting agar dapat saling mengenali, lalu kita masukkan kontaknya ke Zyper atau aplikasi lainnya yang berbasis telepon itu, lalu kita kontak satu dengan lainnya. Kalau misalnya percobaannya berhasil, nanti akan tercipta nada dering dan kita akan dapat melakukan voice over ya. Tapi itu sih, makasih. Oke, mungkin itu yang saya pelajari satu semester. Kurang lebihnya segitu aja. Sekian, takut kelamaan. Jadi apabila ada salah kata atau perkataan saya yang menyinggung, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.